然而，把鱼儿的五姓改为苏姓。既然有了重新来过的机会，是你的末路。大包天，竟然想杀人虎！继续发生。外公与母。Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Ajo Channel. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan di masa pandemi ini dan tetap menjalankan prokes kalau keluar rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini Mimin akan membahas series donghua terbaru yang berjudul Martial Good Stream yang baru rilis 2 hari lalu nih teman-teman, yaitu tanggal 16 September 2021. Series donghua ini menceritakan tentang seorang pangeran yang ingin membalaskan dendam keluarganya terhadap Kaisar Agung yang telah membuat ibu dan ayahnya harus mati karena Kaisar Agung tersebut. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari sama-sama kita bahas alur ceritanya dan kita langsung aja mulai intronya. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bisa terbang di atas awan, yang mana dalam cerita donghua ini manusia dibagi menjadi 2, yaitu orang yang bisa berkultivasi dan orang biasa. Yang mana orang yang bisa berkultivasi ini bisa mengendalikan awan dengan kekuatannya dan bisa hidup abadi. Sedangkan orang yang tidak bisa berkultivasi mau nggak mau harus hidup rendah seperti semut. Lalu kemudian kita diperlihatkan dengan tokoh utama yang bernama Pangeran R yang sedang terbangun dari mimpinya. Kemudian kita kembali diceritakan flashback masa lalu kehidupan Pangeran R, yang mana dia dilahirkan dengan sendok emas dari keluarga bangsawan kerajaan. Namun pada saat usianya 7 tahun, kakek dari Pangeran R ini harus diusir oleh raja pada saat itu. Karena kakeknya ini menyinggung Kaisar Agung karena berani memprotes kebijakan dari Kaisar Agung tersebut nih teman-teman. Kemudian para pelayan memberitahu peristiwa itu kepada ibu dari Pangeran R. Ibu Pangeran R yang mendengar itu pun menjadi sangat malu dan langsung mengakhiri hidupnya, karena dengan dia melakukan itu, mansion Raja Yu bisa terlepas dari malapetaka dari Kaisar Agung. Kemudian dia menyuruh para pelayan untuk mengadopsi Pangeran R nih Wak. Pangeran R yang pada saat itu berusia 7 tahun pun menyaksikan ibu kandungnya dengan mata kepalanya sendiri mengakhiri hidupnya di depan matanya. Namun seiring berjalannya waktu, Kaisar Agung tidak mau melepas mansion Raja Yu begitu saja. Karena beberapa tahun kemudian, setelah kematian ibunya yang tragis, Kaisar pun tetap membunuh ayah dari Pangeran R. Semenjak kematian ayahnya, Pangeran R yang sudah remaja pun pergi meninggalkan mansion tersebut untuk bergabung dengan sekte keabadian untuk menuntut ilmu dan berkultivasi menjadi manusia yang abadi. Di tengah perjalanannya untuk meningkatkan kultivasinya, dia tiba-tiba saja dihadang oleh para pengikut Kaisar Agung. Karena Kaisar Agung sudah mengetahui bahwa Pangeran R ini akan membalaskan dendam kepada dirinya, karena dia telah membunuh ayahnya. Para pengikut Kaisar Agung pun yang berjumlah 3 orang itu menghajar Pangeran R. Namun dengan keajaiban, Pangeran R bisa selamat dan dia bisa kembali ke masa 20 tahun lalu, yang mana pada saat itu ayahnya belum dibunuh oleh Kaisar Agung. Dan dia di sini berusaha untuk merubah takdir yang telah terjadi pada 20 tahun lalu. 再过几年，父王便会遭到人皇毒手。父王对人皇忠义时，已有5年，心一片，亲身镇压明玉通通。既然有了重新来过的机会， Kemudian setelah terbangun dari reinkarnasinya, ia dipanggil oleh pelayan untuk menghadap ayahnya. 真令人怀念。父王面前，让父王好好看看你。
Kemudian ayah Pangeran R pun memberikan sebuah kotak yang berisi kitab jurus pancaran salju 9 matahari yang diwariskan oleh ayahnya untuk dirinya. Ayahnya mengatakan kalau kitab jurus pancaran salju 9 matahari itu hanya bisa digunakan saat kultivasi Pangeran R sudah mencapai tahap 3. Yang mana dia harus berlatih lebih keras lagi untuk mencapai kultivasi level 3 tersebut. Karena jika dia menggunakan jurus itu sebelum mencapai kultivasi level 3, maka akan membahayakan dirinya sendiri. Dan akan bisa mencelakakan dirinya sendiri nih teman-teman. 幽冥岩果，就幽冥岩果化其中的养眼之气，以此来将龙血宫位置修为达到。 Sesampainya di rumah, dia pun mulai berlatih untuk menaikkan level kultivasinya menjadi level 3 supaya dia bisa menggunakan jurus pancaran salju 9 matahari yang diwariskan oleh ayahnya. Pangeran R hanya mempunyai waktu 5 tahun untuk bisa menyelamatkan ayahnya dari pembantaian Kaisar Agung. Oleh karena itu, dia harus bisa menaikkan level kultivasi dia dengan cepat supaya dia bisa mempelajari jurus pancaran salju 9 matahari untuk bisa mengalahkan Kaisar Agung dan para pengikutnya. 后来，王府没落，开始修炼。道心玄境是先玄通，命。 Setelah selesai berlatih, tiba-tiba aja muncul cahaya biru yang mengarahkan Pangeran R dengan suatu benda, yang mana benda itu adalah cangkang kura-kura yang memiliki armor spiritual yang sangat kuat, yang berasal dari kura-kura darah Xuanyan yang bisa meningkatkan armor kekuatan fisik kultivatornya. 啊，仙灵主经脉就会循环游走，而万物所以通也。 威力提升了数倍有余，化为真气，达到气境。 Setelah semalaman menyempurnakan kekuatan kultivatornya, keesokan paginya pun Pangeran R pergi menuju sebuah kuil tua untuk mencari cahaya keabadian dengan salah seorang biksu di kuil itu. 阿弥陀佛，施主请随老衲来。 Sesampainya di kuil tua itu, Pangeran R pun langsung berdoa kepada Buddha untuk meminta cahaya keabadian kepada Buddha itu. Dan tak lupa ia berdoa untuk ibunya kepada Buddha di kuil itu. 孩儿定会查守护父王，明报仇雪恨，昔日外公之事。 Dan film pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Nantikan keseruan episode selanjutnya hanya di channel ini. See you, bye-bye.